terungkap terang benderang, ternyata KKB Papua senjata api canggih buatan Rusia, Amerika, dan Australia. Persenjataan yang digunakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua terbilang canggih. Tim Satgas Damai Kartens TNI Polri menyita setidaknya ada 3 jenis senjata dari KKB Papua. Senjata-senjata ini masuk kategori senjata pasukan elit dunia dan dibuat negara-negara adidaya. Persenjataan ini mampu mengimbangi kecanggihan senjata milik TNI Polri. Adapun 3 jenis senjata yang dipakai anggota KKB disadur dari berbagai sumber, yakni senjata serbu M16. Senjata ini buatan Amerika Serikat USA. Senjata serbu M16I diciptakan oleh Stoner. Senjata canggih ini mulai digunakan pada tahun 1963 Amerika Serikat dalam perang di belantara Vietnam. M16 adalah senapan utama infanteri militer Amerika Serikat. Semua varian digunakan oleh hampir 100 negara. AK-47, senjata buatan Rusia, kategori senapan serbu. Senjata ini dikembangkan Rusia tahun 1947. Senapan serbu AK-47 kemudian menjadi senjata paling terkenal di dunia. Diproduksi jutaan pucuk sejak diciptakan dan terlibat dalam banyak konflik di dunia. Steyr AUG, senapan serbu Steyr AUG juga rangkaian senapan yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1977 oleh perusahaan senjata Austria Steyr. Nomenklatur AUG adalah singkatan dari Armee Universal Gewehr yang berarti senapan tentara universal. Sementara itu, strategi kotor Egyanus Kogoya diketahui TNI. Mereka mengerahkan perempuan dan anak-anak menjadi tameng hidup. Nah, ketika tameng hidup itu bergerak, KKB akan bergerak dari arah belakang atau sisi lain dari rombongan anak dan perempuan. Selanjutnya mereka bisa dengan leluasa mengarahkan moncong senjata ke arah prajurit yang sibuk menghindari serangan tameng hidup. Mengetahui strategi itu, prajurit Satuan Sniper Hantu Rimba yang sedang bergerak menuju desa Lembah Baliem, tempat kelahiran Egyanus Kogoya, dan disinyalir menjadi lokasi persembunyian melakukan strategi umpan balik. Mereka memang mercon. Mereka memasang mercon dan obat nyamuk bakar sembuh. Sumbu mercon ini sengaja dipanjangkan agar memberi waktu prajurit TNI bergerak ke sisi lain dari titik awal mereka datang. Sekitar 20 menit setelah pergerakan TNI ke posisi lain, mercon terbakar dan meledak. Tanpa dikomandai, anak-anak dan mamak-mamak bergerak menyerbu ke arah suara mercon yang meledak. Di belakangnya para anggota KKB berdiri dengan senjata lengkap. Mereka siap membidik prajurit TNI yang tidak bisa menembak karena berhadapan dengan tameng hidup, yakni perempuan dan anak-anak. Hanya saja strategi kotor KKB Papua sudah terbaca. Ketika tameng hidup ini bergerak, prajurit TNI sudah berada di sisi lain, di belakang perempuan dan anak-anak. Barisan KKB mengendap membidikkan senjata, tapi dia tidak sadar jika sudah masuk dalam teropong sniper prajurit TNI. Dor, letusan suara senapan sniper meledak. Di ujung sana terlihat 2 anggota KKB roboh. Melihat rekannya roboh, anggota KKB yang lain berhamburan masuk ke dalam rimbun hutan dan menghilang. Menantang seakan paling garang, gembong KKB ini takluk juga dihadapi TNI Polri. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, Egyanus Kogoya, selalu kabur ketika tantangannya ditanggapi. Selalu mengomongkan nantang-nantang, ayo tentara datang ke sini, tapi sesudah dicari, lari itu
Seharusnya kalau sudah nantang muncul, ujar Mahfud Selasa 21 Februari 2023. Mahfud mengatakan aparat gabungan TNI Polri sejatinya sudah mengetahui titik koordinat persembunyian Egyanus Kogoya. Namun aparat gabungan belum mengambil tindakan lanjut karena Selandia Baru meminta tak ada kekerasan dalam penyelamatan sandera pilot Susi Air Philip McMartens. Ini masalahnya yang disandera orang asing dan begini pokok sandera ini akan kami lepas kalau Papua dilepas, ungkap Mahfud. Ia juga menyatakan pihak Egyanus Kogoya telah dikepung oleh aparat gabungan, namun pihak Selandia Baru memohon agar masalah ini tak menjadi problem internasional. Saya katakanlah, kita sudah tahu itu tempatnya, di koordinat berapa sudah kita kepung. Tetapi begitu kita bergerak akan pemerintah Selandia Baru datang ke sini dan memohon tidak ada tindakan kekerasan. Karena itu warga kami Selandia Baru agar masalah ini tidak menjadi masalah internasional. Lanjutnya, kini pemerintah tengah mencari solusi terbaik untuk membebaskan pilot Susi Air. Mahfud juga menegaskan penyanderaan Kapten Philip tak ada kaitan dengan Lukas NMB, juga daerah otonomi baru DOB di Papua. Oleh sebab itu, kita masih tangani, ditunggu saja. Mudah-mudahan ada penyelesaian, tapi tidak ada kaitan dengan DOB dan Lukas NMB, kata Mahfud.